Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi bersama Ibu di pelajaran IPS. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat serta pengaruhnya di Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita dimanapun kita menuntut ilmu. Oke, next kita akan lanjut untuk belajar. Are you ready? Oke, ready. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang perkembangan imperialisme dan kolonialisme, kita akan belajar dulu apa itu imperialisme. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Berarti imperialitas itu adalah sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dengan memperoleh kekuasaan, sehingga dapat mengambil keuntungan dari negara yang dikuasainya. Sampai di sini sudah mulai paham? Oke, kalau belum kalian ulang-ulang terus ya dan pahami pelan-pelan. Yang kedua, yaitu istilah kolonialisme. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Oke, sampai di sini. Nah, kita lanjutkan ya. Sebelum kita mengetahui latar belakang dari adanya proses penjelajahan samudra, sekarang kita mau cari tahu dulu nih, apa sih yang menyebabkan dari itu? Menyebabkan orang-orang Eropa berlayar sampai jauh-jauh ke Asia untuk apa? Nah, salah satunya kita cek cuplikan berikut ini, yaitu tentang sebuah kota bernama Konstantinopel. Jadi semua bermula dari ini, Konstantinopel. Ingat imperialisme, kolonialisme, kalian harus ingat kata kuncinya adalah Konstantinopel. Jadi Konstantinopel ini adalah sebuah kota perdagangan dunia yang terletak di tepi Laut Marmara dan dekat Selat Bosporus. Nah, kota ini menjadi jembatan bagi pedagang baik dari benua Asia dan benua Eropa untuk menghasilkan laba dan memenuhi kebutuhan mereka. Kalau di sini jadi Konstantinopel ini adalah tempat di mana bertemunya orang Asia dan orang Eropa serta penjualan barang-barang dari Eropa ke Asia, juga dari Asia ke Eropa. Apalagi untuk Eropa, rempah-rempah itu sangat penting bagi mereka. Dan salah satu tempat di mana mereka bisa mendapatkannya adalah Konstantinopel. Nah, karena menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan, Konstantinopel ini benar-benar penting bagi bangsa Barat. Namun, ternyata karena Konstantinopel ini jatuh ke tangan pemerintahan Turki Utsmani saat itu yang dipimpin oleh Sultan Al-Fatih ya, sehingga ketika kekuasaannya berlangsung membatasi para pedagang Eropa untuk melakukan transaksi di kota Konstantinopel ya. Setelah diduduki oleh Turki Utsmani pada tahun 1453, jadi pedagang Eropa itu tidak bisa dengan seleluasa sebelum adanya mereka. Jadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, apalagi rempah-rempah seperti sutra itu agak sulit. Nah, karena itulah mereka mencari wilayah penghasil rempah-rempah untuk
Pertama sih untuk memenuhi kebutuhannya. Mari kita cek latar belakang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa barat. Yang pertama, yang tadi ya, karena jatuhnya Konstantinopel oleh kekuasaan Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa tidak dapat memenuhi kebutuhan akan rempah-rempah dan barang-barang komoditi Asia lainnya. Yang kedua yaitu berkembangnya teknologi perkapalan dan navigasi. Jadi pada saat itu terdapat penemuan kompas serta kapal-kapal besar yang bisa melakukan perjalanan ke tempat yang lebih jauh. Nah, selanjutnya kalian pasti tahu ini 3G ya, semangat 3G atau 3G yaitu gold. Gold yaitu artinya emas, artinya mereka bersemangat untuk mencari kekayaan dan memperkaya negara, juga didukung untuk membiayai perang. Kemudian ada glory. Glory artinya mereka punya keinginan untuk mencari kejayaan di daerah yang baru untuk dijadikan koloni dan dimanfaatkan segala sumber daya alamnya. Kemudian yang terakhir adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Katolik Roma ke seluruh dunia ya. Jadi ada misi dari bangsa Eropa untuk selain mencari rempah-rempah juga karena ada semangat 3G ini, gold, glory, dan gospel. Selanjutnya yaitu tentang terpengaruhnya mereka tentang ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Jadi mereka seperti penasaran ya, dan mereka yakin nih dan ingin membuktikan dari teorinya Kopernikus ini. Selanjutnya ada semangat reconquest, yaitu balas dendam dari kekalahan perang salib. Itulah 5 alasan penjelajahan samudra ya. 5 ini adalah yang terkuat atau motivasi terkuat bagi mereka. Oke, selanjutnya bangsa-bangsa penjelajah samudra. Yang pertama yaitu bangsa Portugis, yang kedua bangsa Spanyol, yang ketiga bangsa Inggris, dan yang terakhir yaitu Belanda. Beberapa bangsa-bangsa ini melakukan perjalanan untuk mencari rempah-rempah. Ingat itu ya, yang paling penting kuncinya. Selanjutnya, siapa saja sih penjelajah dari Portugis? Yang pertama yaitu Bartolomeu Dias. Dia adalah seorang dari Portugis yang berlayar dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika dengan tujuan mencapai India. Namun mereka atau rombongan Bartolomeu Dias ini sampainya di ujung selatan benua Afrika karena badai. Jadi terhempas ke sana karena badai. Untuk memotivasi para penjelajah, maka tempat yang mereka terdampar itu dinamakan dengan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Nah, selanjutnya ini adalah rute dari Bartolomeu Dias. Coba lihat dari Lisbon Portugis, lalu mereka sampai ke ini ya, ke Cape of Hope. Nah, dia sampainya ke sini. Kemudian ada Vasco da Gama. Beliau juga memimpin penjelajahan ke India dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika. Melalui rute ini ia menjumpai pedagang muslim dan memperoleh informasi tentang negara yang memiliki kekayaan alam, yaitu bangsa Asia. Dia berlayar mengarungi Samudra Hindia hingga pada bulan Mei sampai ke Calicut, India. Dia juga mendirikan pos perdagangan dengan membeli rempah-rempah dari India dan mengirimnya ke Portugis. Ini adalah rute dari Vasco da Gama. Tuh, dia sampai ke Calicut, jadi sudah lebih jauh
penjelajahan samudranya dibanding dengan Bartolomé Dias. Selanjutnya yaitu Francisco de Aleda. Tokoh ini berhasil menjelajah hingga dapat menaklukkan Goa atau India. Di daerah India, wilayah ini juga dikembangkan menjadi pusat perdagangan yang ramai olehnya. Itu ya. Selanjutnya ini salah satu rute ya, ini rutenya Francisco de Aleda. Oke, next kita masuk ke Pedro Alvarez Cabral. Jadi dia melakukan perjalanan samudra melalui jalur barat, yaitu melalui Samudra Atlantik menuju Brasilia di Amerika Selatan. Ia juga berhasil menanamkan kekuasaannya di sana. Bahkan sampai saat ini bahasa dan budaya Portugal masih digunakan sebagai bentuk peninggalan atas kolonialisme dari kedatangan si Pedro ini. Selanjutnya, nah ini dia rute perjalanan dari Pedro sampai ke mana tadi? Ya, dari sini ya. Betul. Nah, sekarang kita cek lagi untuk Alfonso de Albuquerque. Nah, dia orang yang berhasil menemukan sumber rempah-rempah di Asia yang sesungguhnya, yaitu dia yang sudah sampai ke Malaka. Hingga akhirnya dia berhasil menduduki kota Malaka pada tahun 1511. Ketika Malaka dikuasai olehnya, para pedagang dari Islam yang semula mencari rempah-rempah di sana berpindah lagi mencari sumber rempah-rempah lain, yaitu ke Aceh, Banten, Demak, dan Makassar sebagai pusat perdagangan mereka. Ini rute dari Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya kita cek penjelajah dari Spanyol. Ada Christopher Columbus. Nah, kalian pasti nggak asing ya dengar nama Christopher Columbus. Ya, benar. Dia adalah seorang penjelajah yang menemukan benua Amerika. Dia berlayar menggunakan 3 kapal yang bernama Santa Maria, Nina, dan Pinta, mencari rempah-rempah ke dunia timur hingga sampai ke Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Setelah 2 bulan berlayar di Samudra Atlantik, ia menamai penduduk asli di kawasan tersebut sebagai Indian, sehingga Kepulauan Baham dikenal sebagai Hindia Barat. Pada tahun 1492 sampai 1504, dia menemukan benua baru yang diberi nama benua Amerika. Sehingga perjalanan lain ikut berlayar sampai benua ini hingga Cortez menduduki Meksiko. Jadi setelahnya mereka juga mengikuti rutenya si Christopher Columbus ini sampai si Cortez menduduki Meksiko dan menaklukkan suku Indoan ya. Dan juga ada Pizarro yang menduduki kerajaan Indoan di Peru atau Inca pada tahun 1530. Ingatnya gitu ya, Christopher Columbus adalah benua Amerika. Nah, ini dia rute dari Christopher Columbus. Berjalan dari tadi nih tuh dari sini, dari Eropa. Dia berjalan melalui Atlantic Ocean sampailah kepada Meksiko. Oke, selanjutnya yaitu Ferdinand Magellan. Ia berangkat 10 Agustus 1519 berlayar ke barat didampingi oleh Juan Sebastian Elcano yang menulis bahwa bumi itu bulat. Pada tahun 1520 atau setahun setelahnya menyeberangi Samudra Pasifik, dia kembali ke Kepulauan Masava dan diberi nama Filipina ya. Jadi nama Filipina ini diambil dari Raja Spanyol saat itu yaitu Filipin II. Ia gugur dalam pertempuran melawan Mactan dan berlayar menuju Maluku. Ini adalah rute dari Ferdinand ya.
Oke, selanjutnya penjelajah berasal dari Inggris. Ada Sir Francis Drake. Dia berlayar ke arah barat pada tahun 1577. Dia memborong rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris. Ini rute perjalanan dari Sir Francis Drake. Nah, kemudian agak rumit juga ya. Kemudian ini ada tokoh Sir James Leicester. Dia melakukan perjalanan hingga mencapai Aceh pada tahun 1591. Dia kembali lagi ke Inggris pada tahun 1602. Kemudian berlayar lagi nih ke Aceh dan melanjutkan hingga ke Banten. Lalu dia diberi izin untuk mendirikan kantor dagang di sana. Selanjutnya ini adalah jalur pelayaran Francis Drake. Kemudian yang selanjutnya adalah Sir Henry Middleton. Dia adalah pelayaran kedua dari Isai, berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Di sana terjadi persaingan dengan VOC selama 1611 hingga 1617. Nah, orang Inggris ini mendirikan kantor dagang di Sukadana, Kalimantan Barat Daya, di Makassar, di Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. Jadi kalau Inggris itu kantor dagangnya disebut EIC, dan kalau Belanda VOC. Oke, next. Penjelajah dari Belanda. Yang pertama adalah Dirk Barents. Dia adalah mencari benua Asia melalui jalur utara, yaitu tahun 1594. Sempat terhambat karena air laut yang membeku, dan sampai di kutub utara dia berhenti di pulau Novaya Zemlya dan meninggal dalam perjalanan pulang. Kemudian ada Cornelis de Houtman. Si Cornelis ini berlayar dengan jalur Portugis. Dia mengikuti jalurnya bangsa Portugis hingga sampai ke Indonesia. Dan tahun berikutnya dia sampai ke Banten. Selanjutnya ini dia nih peta pelayaran dari Cornelis de Houtman. Ada Adel Tasman. Dia juga berlayar mencapai perairan tenggara Australia pada tahun 1642 dan menemukan pulau yang diberi Tasmania. Jadi ini adalah salah satu tokoh dari Belanda yang menemukan pulau Tasmania. Oke, ini rutenya dari Adel Tasman. Di sini ada Pulau Tasmania kecil ya, di bawah ini, di bawah Australia. Nah, itu tadi beberapa cuplikan-cuplikan dan rangkuman sedikit tentang imperialisme serta kolonialisme bangsa Barat serta tokoh-tokoh pelayarannya. Bagaimana? Mudah-mudahan sampai di sini bisa memudahkan kalian ya belajar tentang sejarah. Dibikin asik, belajar dari rumah. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.